Everybody's falling in love and I'm falling behind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Anggraini dengan NIM 2103288. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai advokasi bisnis. Video ini saya buat sebagai salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SSTMP. Langsung saja kita ke materinya. Sebelum itu, apa sih advokasi bisnis? Advokasi bisnis adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi keputusan publik yang berkaitan dengan dunia bisnis. Ini dapat mencakup beberapa aktivitas melalui dari lobby langsung dengan pemerintah, kampanye kesadaran publik, hingga partisipasi dalam forum diskusi publik. Tujuan dari advokasi bisnis adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis melalui perubahan kebijakan, regulasi, maupun undang-undang. Mengapa sih organisasi perwakilan bisnis itu penting? Organisasi perwakilan bisnis ini adalah seperti kamar dagang, asosiasi industri, ataupun kelompok lobby bisnis yang memainkan peran penting dalam advokasi bisnis. Mereka berfungsi sebagai suara kolektif bagi anggota mereka, memperkuat pesan yang ingin disampaikan kepada pembuat kebijakan atau masyarakat umum. Ada beberapa alasan mengapa organisasi perwakilan bisnis itu penting. Yang pertama itu ada mengonsolidasikan suara. Organisasi perwakilan bisnis mengonsolidasikan suara berbagai bisnis menjadi suatu identitas yang lebih kuat dan lebih terorganisir. Kekuatan ini memberikan tawar-menawar yang lebih besar dibanding dengan upaya advokasi individu. Dengan bersatunya bisnis dapat lebih efektif dalam mempengaruhi kebijakan publik dan regulasi mempengaruhi mereka. Akses ke pembuat kebijakan. Organisasi ini lebih sering memiliki hubungan yang sudah terjalin dengan para pembuat kebijakan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Mereka dapat mengatur pertemuan, memberikan testimoni dalam sidang publik, dan partisipasi dalam diskusi kebijakan yang mungkin tidak dapat diakses oleh bisnis individu. Kemudian sumber informasi dan sumber daya. Organisasi perwakilan bisnis sering memiliki akses ke informasi dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi bisnis individu. Ini termasuk penelitian pasar, analisis kebijakan, dan data industri. Mereka juga dapat menyediakan pelatihan dan dukungan untuk membangun anggota mereka mematuhi regulasi baru dan mengadopsi praktik terbaik. Kemudian membangun jaringan dan kolaborasi. Melalui partisipasi dalam organisasi perwakilan bisnis, perusahaan dapat membangun jaringan dengan bisnis lain dalam industri industri yang sama atau berbeda. Ini membuka peluang untuk kolaborasi, kemitraan strategis, ataupun pertukaran ide yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Kemudian mengelola krisis dan isu. Dalam situasi krisis atau ketika menghadapi isu-isu kontroversial, organisasi perwakilan bisnis dapat memainkan peran penting dalam mengelola respon kolektif. Mereka dapat menyusun strategi komunikasi, berkoordinasi dengan media, ataupun memberikan panduan tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi kepentingan bisnis di industri secara keseluruhan. Kemudian adapun fungsi organisasi perwakilan bisnis ada 5. Yang pertama itu advokasi kebijakan dan legislasi. Salah satu fungsi utama dari organisasi perwakilan bisnis adalah advokasi kebijakan dan legislasi. Mereka bekerja untuk mempengaruhi undang-undang dan regulasi yang akan berdampak pada bisnis. Ini mencakup upaya untuk mengurangi beban pajak, memperbaiki regulasi lingkungan, atau mempromosikan kebijakan perdagangan yang lebih menguntungkan. Hal ini dilakukan dengan cara melobi legislator ataupun regulator. Organisasi ini membantu menciptakan kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas bisnis. Yang kedua ada penyedia layanan dan dukungan. Organisasi perwakilan bisnis sering menyediakan berbagai layanan dan dukungan kepada anggota mereka. Ini termasuk pelatihan dan pengembangan profesional, konsultasi bisnis, akses ke pembiayaan, dan layanan hukum.
Dengan menyediakan sumber daya ini, organisasi dapat membantu anggotanya mengatasi tantangan operasional dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Kemudian fungsi yang selanjutnya ada promosi dan pemasaran. Promosi dan pemasaran bersama. Organisasi perwakilan bisnis seringkali mengorganisir kegiatan kelompok dan pemasaran bersama untuk anggotanya. Ini biasanya termasuk memberikan peran dagang, kampanye pemasaran bersama, ataupun networking atau jaringan. Dengan berbagai biaya dan sumber daya, anggota dapat meningkatkan stabilitas dan penjualan mereka tanpa harus mengeluarkan biaya yang signifikan sendiri. Kemudian ada fungsi yang terakhir, ada penelitian dan analisis. Organisasi bisnis seringkali melakukan penelitian dan analisis untuk mendukung advokasi dan pengambilan keputusan strategis. Mungkin mereka melakukan survei industri, menganalisis tren pasar, dan atau menilai dampak kebijakan tertentu. Informasi ini tidak hanya berguna bagi anggota, tetapi dapat digunakan untuk mendukung argumen advokasi dan mempengaruhi pembuat kebijakan. Kemudian selanjutnya ada pengembangan jaringan atau komunitas. Salah satu fungsi penting dari organisasi perwakilan bisnis adalah membangun jaringan dan komunitas di antara anggotanya. Mereka mengorganisir acara, seminar, dan lokakarya yang memungkinkan anggota untuk bertemu, berbagai ide, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Dengan menciptakan rasa komunitas, organisasi ini dapat membantu anggotanya merasa didukung dan terhubung, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja bisnis mereka. Dalam konteks globalisasi dan ekonomi digital saat ini, peran organisasi perwakilan semakin penting. Globalisasi membuka pasar baru, tetapi juga menghadirkan sebuah tantangan baru, seperti persaingan internasional yang lebih ketat atau regulasi yang lebih kompleks. Organisasi perwakilan bisnis membantu anggotanya menavigasi lingkungan yang dinamis. Ini dengan menyediakan informasi, dukungan, dan advokasi yang mereka butuhkan. Selain itu, dengan semakin meningkatkan fokus pada keberlanjutan tanggung jawab sosial perusahaan, organisasi perwakilan bisnis juga dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Kemudian mereka dapat membantu bisnis dan memahami dan mengadopsi standar lingkungan dan sosial yang baru, serta mendukung upaya untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebagai contoh, ada namanya Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau biasa disebut Kadin. Organisasi ini memainkan peran penting dalam mendukung bisnis di Indonesia. Kadin tidak hanya bekerja untuk mempengaruhi kebijakan publik, tetapi kebijakan publik yang menguntungkan bisnis, tetapi juga menyediakan platform untuk kolaborasi dan inovasi di berbagai bisnis di berbagai sektor. Dengan demikian, Kadin ini membantu meningkatkan daya saing ekonomi di pasar global. Dalam jangka panjang, organisasi perwakilan bisnis dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang luas. Dengan mendukung pertumbuhan dan stabilitas bisnis, mereka membantu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan mendorong inovasi. Ini semua berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi yang lebih besar dan membangun sosial yang berkelanjutan. Namun perlu diingat dan perlu dicatat bahwa organisasi perwakilan bisnis harus beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas. Mereka harus memastikan bahwa mereka benar-benar mewakili kepentingan semua anggotanya dan bukan hanya beberapa perusahaan besar atau kepentingan khusus. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan legitimasi mereka di mata anggotanya dan publik. Secara keseluruhan, organisasi perwakilan bisnis memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung dan memajukan kepentingan bisnis melalui advokasi, layanan dukungan, promosi bersama, penelitian, dan pengembangan jaringan. Mereka membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Di tengah tantangan dan peluang yang terus berkembang, peran mereka akan semakin krusial dan memastikan bahwa bisnis mereka berkembang dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih luas ataupun ekonomi
pembangunan ekonomi negara. Kemudian selanjutnya bagaimana advokasi bisnis dapat menjadi lebih efektif. Advokasi bisnis yang lebih efektif adalah elemen-elemen penting yang mempengaruhi kebijakan publik dan lingkungan hukum di mana perusahaan beroperasi. Untuk mencapai keberhasilan dalam advokasi bisnis, penting untuk memahami dan melaksanakan beberapa strategi utama. Adapun 7 poin penting dan dari 7 poin penting dan penjelasannya tentang bagaimana cara mengimplementasikannya advokasi secara efektif. Yang pertama itu adalah menyebarkan informasi tentang undang-undang dan peraturan yang mempengaruhi komunitas bisnis. Pendidikan dan informasi adalah langkah utama dalam advokasi bisnis yang efektif. Bisnis harus aktif menyebarkan pengetahuan tentang undang-undang dan regulasi yang mempengaruhi mereka kepada anggota komunitas bisnis. Ini bisa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya seperti seminar, workshop, buletin, ataupun portal online yang menyediakan update reguler tentang perubahan hukum. Dengan memahami aturan dan regulasi yang berlaku, bisnis dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menyesuaikan strategi-strategi operasional mereka, menghindari pelanggaran, atau memanfaatkan peluang yang ada dalam kerangka hukum yang baru. Yang kedua itu ada mempengaruhi jalannya atau bentuk tindakan legislatif ataupun peraturan. Perusahaan dapat berpartisipasi langsung dalam proses legislatif ataupun peraturan dengan memberikan masukan kepada pembuat kebijakan. Hal ini bisa melibatkan pemberian testimoni dengan sidang dalam legislatif, mengajukan komentar tertulis selama periode komentar publik, ataupun menghindari pertemuan publik. Dengan demikian, perusahaan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi bentuk akhir dari undang-undang ataupun peraturan yang akan diberlakukan. Selain itu, menjalin hubungan yang baik dengan legislator ataupun regulator juga dapat membantu dalam menyampaikan pandangan perusahaan dengan lebih efektif. Kemudian yang ketiga adalah identifikasikan isu-isu yang muncul sehingga dunia dapat memutuskan apakah akan melakukan pencegahan terhadap peraturan perundang-undangan. Mendeteksi isu-isu yang muncul secara proaktif sangat penting untuk advokasi bisnis yang lebih efektif. Bisnis harus selalu memantau dan perkembangan dalam regulasi yang berpotensi mempengaruhi operasi mereka. Ini bisa dilakukan melalui analisis berita, laporan industri, ataupun jaringan dengan organisasi lain. Dengan mengidentifikasikan isu-isu ini lebih awal, bisnis dapat mempersiapkan strategi untuk menghadapinya, termasuk memutuskan apakah akan melakukan upaya pencegahan terhadap peraturan yang dirasa merugikan. Kemudian yang selanjutnya ada membuat usulan tindakan atau upaya untuk membentuk kembali undang-undang yang ada. Sebagai bagian dari advokasi mereka, perusahaan dapat mengusulkan tindakan ataupun upaya spesifik untuk membentuk kembali undang-undang yang ada atau mengusulkan undang-undang baru. Ini sering melibatkan penyusunan proposal yang mendetail dan argumentif yang didukung oleh data penelitian yang relevan. Kerjasama dengan asosiasi industri atau kelompok advokasi lainnya juga dapat meningkatkan kekuatan suara mereka. Dengan usulan yang kuat, perusahaan dapat lebih efektif dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan untuk mempertimbangkan perubahan yang menguntungkan. Kemudian memberikan panduan kepada anggota tentang bagaimana bertindak dan menyikapi para legislator. Paduan kepada anggota komunitas bisnis tentang cara terbaik untuk berinteraksi dengan legislator atau badan pengambil keputusan ini sangat penting. Ini biasanya mencakup pelatihan dan anggota dan advokat dalam advokasi efektif, penyusunan materi testimoni dan teknik melobi. Misalnya memberikan pelatihan tentang cara menyusun argumentasi yang kuat dan persuasif, cara berkomunikasi secara efektif dengan legislator, dan cara menyampaikan pesan yang jelas dan singkat. Dengan demikian, anggota komunitas bisnis dapat lebih percaya diri dan efektif dalam advokasi mereka.
Kemudian adalah menciptakan sarana hukum dan akses terorganisir kepada pejabat pemerintah. Menciptakan dan memelihara saluran komunikasi terstruktur antara perusahaan dan pejabat pemerintah adalah aspek penting dari advokasi bisnis. Hal ini bisa berupa forum diskusi reguler, pertemuan kelompok kerja, ataupun forum online yang didedikasikan untuk masalah hukum dan kebijakan. Dengan adanya saluran komunikasi yang terorganisir, perusahaan dapat memastikan bahwa pandangan dan kekhawatiran mereka didengar oleh para pembuat kebijakan, serta mendapatkan informasi langsung tentang perkembangan kebijakan yang relevan. Kemudian, memberikan pengetahuan tentang orang, prosedur, dan struktur yang terlibat dalam pembuat kebijakan. Penting bagi semua anggota komunitas bisnis untuk memahami siapa yang terlibat dalam pembuat kebijakan, bagaimana prosedurnya, dan bagaimana prosedur yang harus diikuti ataupun struktur keputusan dalam pemerintahan. Pengetahuan ini membantu mereka dalam merencanakan strategi advokasi yang lebih efektif dan responsif. Misalnya, memahami proses legislatif dari awal hingga akhir, mengenal tokoh-tokoh kunci dalam pembuat kebijakan, dan mengetahui jalur komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan pandangan-pandangan dari mereka. Dengan fokus yang tepat pada 7 poin ini, advokasi bisnis dapat menjadi lebih efektif. Perusahaan tidak hanya meningkatkan pengaruh mereka terhadap pembentukan kebijakan, tetapi juga mengelola risiko yang terkait dengan perubahan hukum. Selain itu, advokasi yang efektif membantu membangun lingkungan bisnis yang stabil dan responsif terhadap kebutuhan industri ataupun komunitas bisnis mereka. Hal ini dapat menciptakan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat luas, dengan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan telah sejalan dengan kepentingan bisnis dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Advokasi bisnis dapat menjadi lebih efektif melalui beberapa langkah kunci. Yang pertama itu adalah advokasi harus dimulai dengan identifikasi masalah atau peluang yang jelas, berdasarkan pemahaman bahwa ada alternatif yang lebih baik dari situasi saat ini. Yang kedua, ada pendekatan advokasi harus sesuai dengan konteks budaya, sosial, dan politik di mana ia beroperasi. Hal ini penting untuk membangun dialog dan konsensus yang kuat, meskipun mungkin memerlukan waktu yang lebih penting. Pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal cenderung menghasilkan perubahan yang berkelanjutan dan tahan lama. Yang ketiga, ada advokasi yang lebih efektif memerlukan perencanaan yang matang, termasuk menetapkan tujuan yang jelas, mengidentifikasikan pemangku kepentingan utama, dan merancang strategi komunikasi yang lebih efektif. Perencanaan yang baik memastikan bahwa setiap langkah advokasi terkoordinasi dengan baik dan dapat dievaluasi keberhasilannya. Selain itu, advokasi harus melibatkan data dan bukti yang kuat untuk mendukung argumen-argumen yang mereka sampaikan, sehingga lebih meyakinkan para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya. Akhirnya, membangun kemitraan dan jaringan dengan organisasi lain dapat memperkuat suara advokasi dan memperluas dampaknya. Kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta, masyarakat sivil, dan pemerintahan dapat membantu menciptakan dukungan yang lebih luas dan mempercepat proses perubahan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, advokasi bisnis dapat berhasil dalam mencapai reformasi yang diinginkan dan mendorong perubahan positif dalam lingkungan bisnis maupun masyarakat. Kemudian selanjutnya ada menetapkan agenda advokasi. Menetapkan agenda advokasi bagi komunitas bisnis adalah proses yang krusial untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan pengusaha diwakili baik dengan tingkat kebijakan dan pengambilan keputusan. Agenda advokasi tidak hanya berfungsi sebagai paduan bagi organisasi perwakilan bisnis dalam menentukan fokus advokasi mereka, tetapi juga sebagai alat untuk mengukur keberhasilan upaya advokasi tersebut. Dalam hal ini saya akan membahas pentingnya agenda advokasi. Proses merumuskan agenda tersebut serta implikasi dapat dihasilkan dari sebuah agenda yang efektif. Kemudian adalah pentingnya agenda advokasi.
Agenda advokasi adalah daftar prioritas permasalahan yang ingin diadvokasikan oleh komunitas bisnis. Tujuan utama dari agenda advokasi adalah untuk memastikan bahwa isu-isu yang paling mendesak dan relevan bagi pengusaha mendapat perhatian yang layak dari para pembuat kebijakan. Dengan memiliki agenda advokasi yang jelas, komunitas bisnis dapat lebih mudah memfokuskan sumber daya dan upaya mereka pada masalah-masalah yang paling kritis serta memantau kemajuan dan keberhasilan advokasi tersebut. Dalam konteks pengusaha perempuan dan laki-laki, permasalahan yang dihadapi mungkin berbeda-beda. Oleh karena itu, merumuskan agenda advokasi yang inklusif dan representatif menjadi sangat penting. Agenda yang memprioritaskan dengan baik tidak hanya membantu dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang inklusi dalam sektor bisnis. Adapun langkah-langkah dalam merumuskan agenda advokasi, yang pertama itu ada identifikasikan masalah. Langkah pertama dalam merumuskan agenda advokasi adalah mengidentifikasikan permasalahan yang menjadi perhatian komunitas bisnis. Proses ini melibatkan pengumpulan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam komunitas bisnis, termasuk dari para pengusaha, asosiasi bisnis, dan lembaga-lembaga yang terkait. Identifikasi bisnis dapat dilakukan melalui survei, diskusi kelompok terfokus, ataupun forum-forum konsultasi. Adapun beberapa contoh permasalahan yang mungkin sering dihadapi oleh komunitas bisnis itu termasuk kebijakan perpajakan yang tidak mendukung, akses terbatas terhadap pembiayaan, regulasi yang membatasi inovasi, serta isu-isu terkait kesetaraan gender yang inklusi dan inklusi sosial. Dengan mengidentifikasi permasalahan ini, organisasi perwakilan bisnis dapat memulai menyusun daftar isu-isu yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Yang kedua ada pahami masalah. Setelah masalah-masalah utama diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memahami bagaimana isu-isu ini mempengaruhi komunitas bisnis. Biasanya ini melibatkan analisis mendalam terhadap dampak dari setiap masalah yang telah diidentifikasi. Pemahaman yang baik mengenai dampak ini penting untuk merespon atau merumuskan respon yang efektif dan tepat sasaran. Misalnya, jika isu yang diidentifikasikan adalah akses terbatas terhadap pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah atau UKM, maka analisis yang perlu dilakukan untuk memahami mengapa akses tersebut terbatas. Apakah sebab oleh kebijakan perbankan yang ketat, kurangnya jaminan kredit, ataupun faktor-faktor lain. Dengan memahami akar permasalahan, komunitas bisnis dapat lebih efektif dalam mengembangkan strategi advokasi yang bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu adalah kembangkan respons. Setelah memahami dampak dari permasalahan yang telah dihadapi, langkah selanjutnya adalah mengembangkan respon atau solusi yang diinginkan oleh komunitas bisnis. Respon ini harus berupa perubahan yang konkret yang ingin dicapai melalui upaya advokasi. Pada tahap ini penting untuk menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, relevan, dan berbatas waktu atau SMART. Sebagai contoh, jika salah satu masalah yang telah diidentifikasi adalah regulasi yang membatasi inovasi, respon yang dikembangkan bisa berupa advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih inovasi, seperti insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Respon yang dikembangkan harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat diadvokasikan dengan efektif dengan pembuat kebijakan dan pihak-pihak yang terkait. Kemudian ada implementasi dan pemantauan. Setelah agenda advokasi dirumuskan, langkah berikutnya adalah implementasi dan pemantauan. Implementasi melibatkan pelaksanaan strategi advokasi yang telah dirumuskan. Hal ini termasuk lobby kepada pembuat kebijakan, kampanye publik, serta kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Pemantauan adalah proses berkelanjutan untuk mengevaluasi keberhasilan upaya advokasi, menilai apakah tujuan yang ditetapkan tercapai, serta menyesuaikan strategi jika diperlukan. Pemantauan yang efektif memerlukan indikator yang jelas dan alat ukur yang tepat. Misalnya, jika tujuan advokasi adalah
perubahan kebijakan tertentu. Indikator keberhasilan ini bisa berupa pengesahan undang-undang baru ataupun revisi regulasi yang mendukung. Dengan pemantauan yang lebih baik, organisasi perwakilan bisnis dapat memastikan bahwa upaya advokasi mereka tetap pada jalur yang benar dan memberikan dampak positif bagi komunitas bisnis mereka. Yang kemudian adalah implikasikan agenda advokasi yang efektif. Agenda advokasi yang dirumuskan dengan baik dapat membawa berbagai manfaat bagi komunitas bisnis. Yang pertama, agenda tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif, di mana kebijakan dan regulasi yang ada mendukung pertumbuhan dan inovasi. Yang kedua, dengan memfokuskan upaya advokasi pada isu-isu yang paling mendesak, komunitas bisnis dapat mengoptimalkan sumber daya mereka dan mencapai hasil yang lebih signifikan. Selain itu, agenda advokasi yang inklusif dapat mendorong kesetaraan dan inklusi dalam dunia bisnis. Misalnya, dengan advokasi untuk kebijakan yang mendukung pengusaha perempuan, agenda tersebut dapat membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam berbisnis dan mendorong partisipasi dalam pembangunan ekonomi mereka. Secara keseluruhan, merumuskan agenda advokasi adalah proses yang penting dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak dalam komunitas bisnis. Dengan mengidentifikasikan permasalahan utama, memahami dampaknya, serta mengembangkan respon yang tepat, organisasi perwakilan bisnis yang dapat lebih efektif dalam memperjuangkan kepentingan pengusaha dan mendorong pertumbuhan serta inklusi dalam dunia bisnis. Kemudian ada kapan sih waktu terbaik dalam merencanakan advokasi? Advokasi yang efektif juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial, politik, dan budaya di mana isu tersebut muncul. Misalnya, advokasi untuk hak LGBT di negara dengan hukum yang diskriminatif dan akan memerlukan strategi yang berbeda dibanding dengan advokasi di negara yang lebih menerima keragaman seksual. Dalam hal ini, pengetahuan tentang norma sosial dan politik lokal sangat penting untuk merencanakan pendekatan yang tepat. Selain itu, mendengarkan suara dari pengalaman dari mereka yang terkena langsung oleh isu yang telah diadvokasikan juga krusial. Mereka memiliki wawasan yang berharga dalam pemahaman yang mendalam tentang dampak dari kebijakan atau praktik yang ingin Anda ubah. Kemudian, keterlibatan dalam proses advokasi dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas upaya Anda. Kemudian ada memilih waktu yang tepat untuk meluncurkan kampanye atau inisiatif advokasi juga dapat mempengaruhi oleh peristiwa ataupun momen penting dalam agenda politik atau sosial. Misalnya meluncurkan kampanye untuk mengatasi perubahan iklim untuk konferensi internasional tentang iklim dapat memanfaatkan momentum global dan menarik perhatian publik serta pemangku kepentingan kunci. Selain itu, kerjasama dengan mitra advokasi dan jaringan profesional dapat memperluas cakupan dan pengaruh dari upaya advokasi Anda. Kemudian ada mengidentifikasikan bermitra dengan organisasi atau individu yang memiliki kepentingan serupa atau keahlian komplementer dapat memperkuat strategi Anda, memperluas jangkauan pesan Anda. Saat perencanaan advokasi juga penting untuk mengidentifikasikan dan mengukur indikator-indikator keberhasilan yang jelas. Misalnya, apakah tujuan Anda adalah untuk mengubah undang-undang, meningkatkan kesadaran masyarakat, atau mengubah perilaku. Menetapkan tujuan dapat diukur dan dirancang strategi untuk mencapainya akan membantu Anda mengevaluasi kemajuan Anda secara sistematis dan menyesuaikan pendekatan Anda jika diperlukan. Yang terakhir ada refleksi dan evaluasi terus-menerus terhadap upaya advokasi bisnis merupakan kunci untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya. Mengidentifikasikan yang telah berhasil dan apa yang tidak membantu Anda belajar dan meningkatkan pendekatan Anda di masa depan. Dengan mempertimbangkan semua faktor-faktor ini,
Dengan cermat, Anda dapat merencanakan advokasi yang lebih efektif dan berkelanjutan, memilih waktu yang tepat, mempersiapkan diri dengan baik, dan menggunakan strategi yang relevan akan membantu memastikan bahwa upaya advokasi yang Anda miliki ini memiliki dampak positif yang signifikan dalam mempromosikan perubahan sosial ataupun keadilan. Kemudian ada agenda advokasi. Agenda advokasi adalah sebuah rencana strategis yang dirancang untuk mengadopsi atau mengadvokasikan suatu topik tertentu yang dianggap penting bagi sebuah komunitas atau industri. Dalam konteks bisnis, agenda ini tidak hanya mengidentifikasikan topik yang memerlukan perhatian, tetapi juga memberikan dasar-dasar bukti yang mendukung urgensi dan relevansi. Misalnya salah satu contohnya itu agenda advokasi yang dapat mempertimbangkan adalah peningkatan regulasi lingkungan dalam industri politik. Topik ini penting karena dampaknya yang luas terhadap keberlanjutan lingkungan dan reputasi bisnis di era saat ini yang semakin mengutamakan tanggung jawab sosial perusahaan atau CRR. Dalam hal ini, bukti-bukti yang mendukung meliputi penelitian tentang efek langsung dari polusi industri terhadap lingkungan, serta analisis dampak positif yang dapat diberikan oleh regulasi yang lebih ketat terhadap inovasi teknologi yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, studi dari Lembaga Lingkungan Hidup menyatakan bahwa emisi karbon telah meningkat 3% pada tahun 2003, menegaskan kebutuhan akan upaya penyesuaian peraturan. Jika tidak, konsekuensinya akan signifikan, baik dari sudut pandang lingkungan maupun kemungkinan konsumen yang lebih sadar akan lingkungan. Selain itu, regulasi yang lebih ketat juga dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi teknologi hijau dan berinvestasi dalam inovasi yang mempromosikan efisiensi energi serta pengurangan limbah. Secara strategis, agenda advokasi ini tidak hanya berfokus pada identifikasi masalah atau bukti yang mendukung, tetapi juga menawarkan solusi konkret yang dapat diimplementasikan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan. Misalnya, pengembangan insentif pajak untuk perusahaan yang mengadopsi teknologi hijau atau data penelitian yang didedikasikan untuk teknologi ramah lingkungan. Kemudian ada pembaruan agenda advokasi biasanya terjadi setiap 1 atau 2 tahun sekali, sesuai dengan perkembangan baru dalam bidang tertentu dan kebutuhan yang terus berubah dari komunitas bisnis. Dengan mengikuti pendekatan ini, agenda advokasi tidak hanya memperkuat posisi komunitas bisnis dalam keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, tetapi juga mempromosikan inovasi dan kemajuan yang berkelanjutan bagi industri secara keseluruhan. Di samping itu penting bahwa mempertimbangkan aspek komunikasi dalam mengadvokasikan agenda ini. Komunikasi yang efektif kepada para pemangku kepentingan termasuk investor, konsumen, masyarakat umum dapat membantu memperkuat dukungan terhadap perubahan positif yang diusulkan. Misalnya, melalui kampanye publik yang menjelaskan manfaat jangka panjang dari kebijakan yang lebih ketat terhadap lingkungan serta dukungan terhadap inovasi teknologi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, agenda advokasi bukan hanya tentang mengidentifikasikan masalah dan menawarkan solusi, tetapi juga tentang membangun konsensus dan dukungan luas untuk perubahan-perubahan yang memang perlu mungkin dilakukan. Dengan demikian dapat memainkan peran kunci dalam membentuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab bagi industri maupun komunitas bisnis secara global. Dalam mengimplementasikan agenda advokasi, penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Ini melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap perkembangan kebijakan dan peraturan yang terkait, serta evaluasi terhadap dampak implementasi solusi-solusi yang diusulkan.
Misalnya, pemantauan terhadap penurunan emisi karbon dari perusahaan-perusahaan teknologi yang menerapkan teknologi hijau dapat menjadi indikator keberhasilan dari agenda advokasi ini. Selain itu, pendekatan yang kolaboratif dengan berbagai pihak terkait juga penting untuk memastikan keberlanjutan dari upaya advokasi ini. Kolaboratif antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil dapat memperkuat legitimasi agenda advokasi dan memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, agenda advokasi bukan hanya menjadi alat untuk memperjuangkan perubahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengembangkan masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, agenda advokasi ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam menjawab tantangan lingkungan saat ini, dengan mempersiapkan generasi yang mendatang untuk mewarisi lingkungan yang lebih sehat dan lestari. Kemudian selanjutnya ada strategi advokasi. Strategi advokasi merupakan fondasi yang krusial bagi organisasi dan perwakilan bisnis untuk mencapai tujuan advokasi mereka dengan maksimal. Ini melibatkan proses perencanaan yang struktur dan mendalam untuk mempengaruhi kebijakan, opini publik, ataupun tindakan tertentu yang mendukung agenda mereka. Dalam pengembangannya, strategi advokasi tidak hanya mencakup identifikasi masalah dan tujuan, tetapi juga melibatkan analisis menyeluruh terhadap kondisi lingkungan, penentuan pemangku kepentingan, serta pengembangan taktik dan pesan komunikasi yang lebih efektif. Adapun strategi advokasi yang pertama adalah analisis situasi. Analisis situasi menjadi langkah awal yang krusial dalam merancang strategi advokasi yang efektif. Proses ini meliputi identifikasi masalah yang spesifik yang ingin diselesaikan melalui advokasi. Misalnya, sebuah organisasi lingkungan dapat memfokuskan pada masalah perubahan iklim ataupun pengelolaan limbah plastik. Setelah masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan penelitian mendalam untuk memahami akar-akar permasalahan tersebut. Ini termasuk dari pengumpulan data, studi literatur ataupun analisis tren yang relevan. Dari sini, organisasi dapat mengevaluasi dampak dari masalah tersebut terhadap masyarakat ataupun lingkungan sekitarnya. Tujuan advokasi setelah dianalisis. Setelah analisis situasi selesai, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan advokasi yang jelas dan struktur. Tujuan ini harus dapat diukur secara konkret untuk memudahkan evaluasi kemajuan strategi advokasi. Misalnya, tujuan dapat berubah pengesahan regulasi baru, peningkatkan kesadaran masyarakat, ataupun perubahan lingkungan dari para pemangku kepentingan tertentu. Penting untuk memastikan bahwa tujuan advokasi yang ditetapkan dapat diakses oleh organisasi, serta memungkinkan mereka untuk merumuskan taktik atau pesan komunikasi yang sesuai. Strategi yang selanjutnya adalah identifikasi target dan pemangku kepentingan. Setelah menetapkan tujuan advokasi, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasikan siapa saja yang terlibat dalam atau terpengaruh oleh masalah yang ada. Pemangku kepentingan ini bisa meliputi pihak-pihak seperti pembuat kebijakan, masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, ataupun bahkan sektor swasta yang bergantung pada konteks masalahnya. Memahami siapa saja yang memiliki kepentingan terhadap masalah dapat membantu dalam merancang strategi advokasi yang lebih terfokus dan efektif. Selain itu, melibatkan pemangku kepentingan utama dalam proses advokasi dapat meningkatkan peluang keberhasilan dan dukungan terhadap tujuan organisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi komunikasi. Pengembangan strategi komunikasi yang efektif merupakan komponen penting dari strategi advokasi yang berhasil. Ini biasanya melibatkan penggunaan pesan-pesan yang kuat dan konsisten untuk mengkomunikasikan tujuan advokasi ke berbagai pemangku kepentingan. Pesan utama harus dirancang untuk mempengaruhi pendapat publik, memobilisasi dukungan, dan mengubah perilaku jika diperlukan. Selain itu, memilih saluran komunikasi yang tepat seperti media sosial,
kampanye online dan media tradisional juga sangat penting untuk mencapai target audiens dengan efektif. Misalnya, kampanye media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan mendapatkan dukungan dari generasi muda yang terhubung secara digital. Kemudian ada taktik advokasi. Setelah pesan dan saluran komunikasi ditentukan, organisasi dapat mengembangkan taktik-taktik advokasi yang spesifik untuk mencapai tujuan mereka. Taktik ini bisa beragam, mulai dari lobby dari pengarah kebijakan, kampanye publik, hingga pembentukan kemitraan strategis dengan organisasi lain. Contohnya, dalam kasus advokasi lingkungan, taktik dapat mencakup melakukan lobby kepada legislator untuk mendukung undang-undang pro lingkungan ataupun mengorganisir demonstrasi publik untuk menarik perhatian media dan masyarakat. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian. Terakhir, penting untuk secara teratur mengevaluasi kemajuan dan efektivitas dari strategi advokasi yang diterapkan. Evaluasi ini harus mencakup pengukuran terhadap pencapaian tujuan, analisis terhadap respon publik, serta evaluasi terhadap kekuatan dan kelemahan dari taktik yang telah digunakan. Dari evaluasi tersebut, organisasi dapat menentukan apakah ada penyesuaian atau perbaikan yang perlu dilakukan dalam strategi advokasi mereka. Hal ini penting untuk dipastikan bahwa strategi advokasi tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan ataupun kebijakan yang terus berkembang. Yang selanjutnya, tidak kalah penting adalah keberlanjutan dan perpanjangan pengaruh. Sebuah strategi advokasi yang sukses tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan-tujuan jangka panjang, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan pengaruh dalam jangka panjang. Ini dapat mencakup upaya untuk memastikan bahwa perubahan positif yang dicapai melalui advokasi memiliki dampak yang berkelanjutan dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lebih lama. Misalnya, setelah berhasil mendorong pengesahan kebijakan perlindungan hukum, organisasi dapat terus memantau implementasi kebijakan tersebut dan memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai untuk memastikan efektivitasnya. Seperti adapun kasusnya, contohnya itu adalah kampanye perlindungan lingkungan. Dalam melanjutkan contohnya itu dalam kampanye perlindungan lingkungan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, organisasi dapat mengembangkan strategi tambahan untuk memperluas dampak positif mereka. Selain dari upaya-upaya sebelumnya, mereka dapat menginisiasikan program edukasi di sekolah-sekolah lokal untuk meningkatkan kesadaran generasi muda tentang bahayanya sampah plastik. Selain itu, mereka dapat memperluas jaringan kemitraan dengan industri lokal untuk mengembangkan solusi-solusi inovatif seperti penggunaan bahan pengganti plastik yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, adapun langkah-langkah ini tidak hanya memperluas jangkauan kampanye mereka, tetapi juga memperkuat bisnis basis lingkungan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengintegrasikan evaluasi yang sistematis, laporan yang struktur, dan strategi yang berkelanjutan yang kokoh, organisasi dapat memastikan bahwa strategi advokasi mereka tidak hanya efektif secara langsung, tetapi juga berkelanjutan dalam mempengaruhi perubahan sosial dan kebijakan. Dengan demikian, strategi advokasi yang baik tidak hanya mencakup perencanaan dan implementasi yang matang, tetapi juga komitmen untuk terus memperbaiki dan mengadaptasi langkah-langkah dalam menghadapi dinamika lingkungan dan kebijakan yang terus berubah. Merancang dan menetapkan strategi advokasi memerlukan pendekatan yang lebih struktur dan terencana. Yang selanjutnya, adapun langkah-langkah yang lebih rinci untuk setiap tantangan yang telah disebutkan. Yang pertama adalah tentukan tujuan dan sasaran. Saat menetapkan tujuan dan sasaran, pastikan bahwa mereka membuat spesifik yang terukur, yang dicapai, relevan, dan berbatasan waktu atau smart. Misalnya, jika Anda ingin mengadvokasikan untuk perubahan kebijakan lingkungan, tujuan jangka pendek dan Anda mungkin adalah untuk mendapatkan dukungan dari komunitas lokal dalam 6 bulan. Sementara tujuan jangka panjangnya mungkin adalah untuk mempengaruhi kebijakan
pemerintah dalam 2 tahun. Yang langkah kedua adalah identifikasikan audiens target. Identifikasikan audiens target melibatkan pemahaman mendalam tentang siapa yang memiliki kepentingan langsung dalam isu yang akan Anda advokasikan. Misalnya, jika Anda bekerja untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tertentu, audiens target Anda mungkin terdiri dari orang tua siswa, guru, administrator sekolah, ataupun pemimpin komunitas. Langkah yang ketiga, rancang strategi advokasi. Rancang strategi advokasi Anda dengan mempertimbangkan pendekatan yang paling efektif untuk mencapai audiens target Anda. Ini dapat meliputi kampanye media sosial, petisi online, acara komunitas, ataupun pertemuan langsung dengan pembuat kebijakan. Selain itu, identifikasikan pesan inti yang ingin Anda sampaikan kepada audiens Anda dan buat strategi komunikasi yang sesuai. Langkah yang keempat, rencanakan tindakan yang konkret dan terukur untuk mencapai tujuan Anda. Tentukan langkah-langkah spesifik yang perlu diambil, siapa yang bertanggung jawab, dan jadwal waktu pelaksanaannya. Misalnya, jika tujuan Anda adalah untuk mempengaruhi legislator setempat, rencanakan untuk mengatur pertemuan pribadi ataupun mengirim surat bersama dengan dokumen dukungan. Langkah yang kelima adalah kelola sumber daya. Pengelolaan sumber daya melibatkan identifikasi dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mendukung strategi advokasi Anda. Hal ini termasuk anggaran untuk biaya kampanye, waktu staf ataupun sukarelawan, dan akses ke alat atau platform komunikasi yang diperlukan. Pastikan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya Anda agar sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Langkah yang keenam atau yang terakhir adalah pantau dan evaluasi. Pantau dan evaluasi progres strategi advokasi Anda secara teratur. Tentukan metrik kinerja yang relevan untuk mengukur kesuksesan strategi Anda, seperti jumlah tanda tangan petisi yang dikumpulkan, tingkat partisipasi dalam acara komunitas, ataupun perubahan kebijakan yang berhasil. Gunakan data ini untuk mengevaluasi efektivitas strategi Anda dalam melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan memperluas dan mendetailkan setiap langkah-langkah ini, Anda mungkin dapat membangun strategi advokasi yang lebih kuat dan terarah. Pastikan untuk terus beradaptasi dengan dinamika lingkungan dan mengambil peluang untuk memperbaiki dan meningkatkan pendekatan Anda sepanjang waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang membaca, tentunya untuk saya sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.